Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Risyad Ramadhani, NIM 2019 301 0013. Di sini saya akan mempresentasikan video yang sudah saya buat, yaitu langsung saja. Jadi komponen pertama yang digunakan pada rangkaian ini yaitu ada saklar switch on dan switch off. Jadi ini menggunakan tiga kaki ya. Tiga kaki di sini tujuannya untuk menghidupkan lampu indikator yang ada di sini. Jadi ketika nanti saklar ada aliran listrik dan saklarnya dihubungkan, nanti akan ada lampu yang menyala di bagian merah-merah sini. Terus yang kedua yaitu ada power supply. Ini power supply yang agak sedikit kompleks ya. Jadi di sini ada fasa, netral, nanti ada plus 12, minus 12, plus 5, min 5, dan di sini ada ground. Jadi ini untuk penggunaan yang kompleks ya. Tapi untuk dalam rangkaian ini kayaknya cukup menggunakan adaptor yang seperti ini saja. Ini mungkin 12 volt keluarannya. Nah, buat apa sih adaptornya itu? Nah, adaptornya itu nanti akan dihubungkan menggunakan sensor IR-E18 D0 D80NK. Jadi ini nggak akan kerja kalau dengan rangkaian AC. Kalau dikasih rangkaian AC 220 volt, ini sensor akan meledak. Nah, jadinya harus di step down dulu dan disearahkan ke rangkaian DC dulu. Nah, datasheetnya juga ada di sini. uh, ini ada kabel berwarna-warna ya, jadi yang satunya ada plus, terus satunya sinyalnya di sini maksudnya output, terus habis itu ada ground. Terus spesifikasinya pakai 5 volt DC ya, seperti tadi harus disearahkan dulu, nggak bisa pakai 220 volt AC atau langsung dari PLN, tuh nggak bisa. Terus arusnya ini kira-kira 100 mA. Terus jarak yang bisa diukur itu 3 cm sampai 80 cm, 80 cm bisa disesuaikan. Terus nanti di sini ada ada spesifikasinya. Lanjut komponen yang dipakai kedua, komponen yang dipakai selanjutnya itu ada dimmer. Di sini wattnya gede, bisa sampai 200 watt ini. Nah, kenapa sih harus pakai watt yang gede-gede? Watt yang gede-gede itu nanti untuk menyalakan lampu infrared, karena ya lampu infrared itu wattnya gede, bisa sampai 150-an. Nah, cara kerja dari dimmer ini input 220 volt AC, nanti masuk ke ini fasa dan netral, nanti akan diberikan beban di sini. Nah, ketika nanti beban ini diberikan, ini kira-kira diputar di bagian potensio ini bisa 50%, nanti keluarnya kira-kira akan 110. Dan 100 voltnya itu kemana? Ya ini tersimpan di beban ini, nanti keluarnya di sini. Jadi fungsinya dimmer itu untuk sebagai pengaturnya. Nah, kalau misal kenapa sih harus dikasih dimmer? Nanti kalau nggak dikasih dimmer, lampu infrared itu akan bekerja secara full load. Akibatnya apa? Radiasi berlebih dan yang tentunya panas. Sampai kepanasan, infrarednya nanti bisa rusak. Padahal harga infrared juga lumayan mahal. Lanjut ke yang tiga, ini ada termostat. Jadi ini ya bisa dilihat ada beberapa kabel di sini. Nah, ini ada beberapa kabel. Ini diberikan AC 220 volt. Nah, yang sedangkan di sini nanti adalah output 220 volt. Nah, yang ini panjang ini hitam, terus habis itu ada lempengan besi ini sensor suhunya. Jadi cara kerja dari rangkaian dari termostat ini yaitu bisa disetting, misal pada 36 derajat akan nyala atau pada 36 derajat akan mati. Jadi ini bisa di custom sesuai dengan keinginan kita. Jadi nggak perlu lagi seperti logika-logika yang dirubah. Misal pakai gerbang logika, seandainya suhu segini nanti bakal gimana atau nggak perlu. Jadi ini sudah ada rangkaiannya di dalam sini. Terus selanjutnya ada fitting. Nah, fitting yang digunakan itu fitting yang keramik ya. Jangan pakai fitting yang plastik, apalagi fitting yang di lampu-lampu biasa itu. Akibatnya nanti kalau pakai fitting yang biasa, itu nanti bakal meleleh. Nah, dari bahannya aja udah kelihatan kokoh kan ini fittingnya ini. Jadi emang kuat untuk yang daya-daya besar, seperti apalagi infrared ini kuat ini. Seperti ini bentuknya. Nah, selanjutnya yang pakai ada relay AC. Jadi bentuknya gini ya. Kakinya ini ada 8. Yang hitam ini bukan kaki, ada 8 kakinya yang ya warna silver putih ini. Nah, ini ada 8, bisa masuk 1 2 3 4 5 6 7 8, masuk di daerah sini-sini.
Ini fungsinya sama, ketika koilnya kena tegangan nanti tegang apa kom ke kom yang harusnya di NC pindah ke NO, caranya gitu, hampir sama seperti relay DC yang sudah dipelajari di semester 1. Cuman relay AC ini bisa sampai 220 volt. Terus bagaimana jika diberikan tegangan DC? Kalau diberikan tegangan DC sebesar misal 12 volt, ini nggak akan kerja karena nggak akan ngangkat, beda spesifikasinya. Terus yang selanjutnya ini ada timer timer Omron. Ini kakinya juga sama seperti ini. Nah, kakinya sama kayak gini nih, silver putih. Terus habis itu nanti butuh konektor yang seperti ini juga, hitam kayak gini nih. Putusan seperti ini cara kerjanya juga sama. Nanti bisa ada beberapa, ini kan ada mode di sini. Ini nanti bisa disetting modenya sesuai keperluan, jadi bisa hidup dulu baru mati, mati dulu baru hidup, atau semisal lagi nanti bisa kayak flip flop begitu. Jadi misal, terus yang terakhir ini ada buzzer AC. Ini buzzer ini ya buzzer, fungsinya untuk indikator. Nah, sedangkan tapi untuk yang buzzer ini banyak tipenya dan banyak serinya ya. Jadi ada yang misal bunyi terus nggak putus-putus seperti tut terus begitu ada. Terus habis itu juga ada yang putus seperti tit 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 tit, ada yang seperti itu. Jadi ini selanjutnya masuk ke flowchart. Jadi flowchart ini harus diawali dengan start ya, nggak boleh langsung tiba-tiba switch on atau langsung setel ukuran dimmer, itu nggak boleh. Jadi semua itu harus dimulai dari start, wajib. Setelah start nanti akan ada switch on di sini. Jadi misal switch on, switchnya akan on enggak, yes mari kita lanjut. Tapi ketika no di sini alat tidak akan hidup dan langsung berakhir di end. Ketupat di sini ini menandakan jika ini maka lakukan apa, jika itu maka melakukan apa, jika iya lakukan apa, jika tidak lakukan apa. Jadi ketika switch tidak di on kan, alat tidak akan hidup. Switch tidak di on kan, no, tidak akan hidup. Switch akan di on kan, lanjut ke prosedur selanjutnya apa di sini, yaitu setel ukuran dimmer AC. Nah, di sini juga ada ketentuan lagi, if jika dimmer AC sama dengan 0, maksudnya dimmer AC diputar maksimal, maka di sini alat tidak akan hidup. Jadi daya dari sini akan berhenti di sini. Nah, maka di sini kalau mau menghidupkan infrared, dimmer harus di atas atau lebih dari 0. Apapun yang terjadi, alat nggak akan hidup. Nah, ketika dimmer di atas 0 atau lebih dari 0, selanjutnya yaitu alat akan membaca jarak antara objek yang disinari dengan infrarednya. Contoh, jarak yang antara objek dan infrared itu kurang dari 30 cm, maka alat di sini nggak akan hidup, mendeteksi kerusakan. Wah, ini terlalu dekat, tidak akan hidup alatnya. Nah, ini juga masuk ke dalam safety control atau rangkaian pengaman. Jadi misal pasiennya terlalu dekat dengan infrared, maka alat ini akan error dan tidak akan hidup. Nah, itu adalah fungsi dari safety control. Nah, yang kedua, jika jaraknya aman, yaitu di atas atau lebih dari 30 cm, nah nanti alat akan membaca sensor suhu. Ini infrared kepanasan enggak ya? Ini sesuai dengan suhu yang diminta enggak ya infrarednya? Nah, semisal nanti suhunya terlalu tinggi atau di atas suhu yang diinginkan atau alatnya overheat, alat ini enggak akan hidup. Oh, suhunya tinggi, alatnya tidak akan hidup. Jika suhunya tinggi, alat tidak akan hidup, langsung end. Jadi di sini juga akan terjadi error. Nah, tapi jika ternyata suhunya normal, standar, dan seperti apa yang diinginkan suhunya, maka akan lanjut bekerja. Timer bekerja di sini, ini infrared akan hidup. Misal, set timernya 3 detik, 3 menit deh. 3 menit timer akan bekerja, infrared di sini akan nyala.
karena hubung. Nah, setelah 3 menit apa yang terjadi? Ketika ini sudah bekerja, maka infrared akan mati dan timer timer berbunyi 3 detik. Timer berbunyi 3 detik di sini maksudnya adalah buzzer alarm. Jadi ini sebagai alarm kalau alat ini sudah selesai. Jadi misal infrarednya sudah selesai, pasiennya sudah selesai, nanti alat akan berbunyi tit 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 selama 3 detik, terus habis itu alat sudah selesai dioperasikan. Kita masuk ke blok diagram ya. Jadi kan ini flowchartnya udah dibahas ya. Pertama itu jelas dari PLN. PLN itu stop kontak. Kalau enggak PLN itu stop kontak 220 volt biasanya AC. Setelah dari PLN di sini itu langsung menuju switch. Switch di sini fungsinya sebagai pemutus dan penghubung aliran listrik. Jadi bisa sebagai on off dari suatu alat. Nah, kalau nggak ada switchnya apakah bisa jadi langsung dari PLN langsung masuk ke sini dan masuk ke power supply langsung? Ya bisa saja, cuman kan masa iya alatnya harus on terus? Kalau tidak, masa harus dicolok dan dicabut, colok dan dicabut. Nah, itu fungsinya. Nah, dari switch di sini ini masuk ke dua alat, masuk ke power supply, masuk ke dimmer. Nah, fungsi dari power supply sebagai tegangan pada sensor IR-nya ini. Jadi IR di sini itu nggak mau langsung dikasih PLN 220 volt, harus diturunin dulu harus dirubah dulu ke DC dan harus diturunin dulu ke 5 volt. Jadi nggak bisa serta-merta langsung dari PLN. Nah, lanjutannya habis dari power supply ini dimmer itu diserahkan ke sini hasilnya. Misal aku putar setengah dimmernya, nanti kira-kira dari setengah putaran itu nanti bakal ada 110 volt. Nah, kan di sini kan 220. Kalau aku putar setengahnya itu nanti dia bakal 110 volt di sini. Nah, 110 volt ini akan diolah oleh sensor di sini. Segini sih harusnya. Nah, segini. Nah, sensor IR di sini itu tugasnya itu hanya untuk membaca jarak. Oh, misal pasiennya jaraknya 40 cm. Oh, misal jaraknya 20 cm. Oh, misal jaraknya 30 cm. Oh, misal ini terlalu dekat pasiennya. Oh, ini terlalu jauh misalnya. Oh, ini jaraknya masih normal. Nah, sensor ini akan mendeteksinya. Nah, sensor itu tidak bisa misalkan oh ini terlalu dekat. Terus habis itu kita harus memutuskan, itu nggak bisa. Nah, yang bekerja sebagai itu adalah safety control. Jadi fungsi safety control di sini dia bakal ngelaporin ke fungsi dari sensor IR di sini. Dia bakal ngelaporin misalnya oh ini terlalu dekat, lapor ke safety control. Nanti safety control bakal memutus di sini. Nah, apa yang terjadi kalau sudah diputus di situ? Nanti rangkaian di bawah ini tuh nggak akan bekerja. Rangkaian di situ nggak akan bekerja, jadi akan berhenti di safety control ini. Nah, begitu cara kerjanya. Nah, terus habis itu lanjut lagi ke termostat. Oh, ternyata jaraknya aman. Oh, ternyata masih dalam posisi yang aman, masih sesuai standar. Nah, lanjut ke termostat. Nah, ini juga satu set ini. Misal pada termostat dipantau, oh suhunya masih normal, oh suhunya biasa, oh suhunya terlalu tinggi. Nah, termostat ini akan membaca. Nah, termostat ini disetting, misal suhunya melebihi dari suhu yang ditentukan atau yang dibutuhkan atau yang diinginkan, atau memang terlalu panas infrarednya. Nah, nanti safety control di sini akan memutus di sini. Jadi rangkaian infrared di sini ini nggak akan bekerja, timer juga nggak akan bekerja, apalagi ini alarm off, karena memang alatnya nggak bekerja. Jadi alarm, timer, infrared bakal mati. Nah, safety control di sini ini tuh hampir sama fungsinya dengan ini. Nah, terus kira-kira apa yang terjadi kalau misalkan oh ternyata ini jaraknya aman kok, pasiennya jauh di atas 30 cm, dalam jangkauan yang aman dari radiasi juga. Ya ini mungkin bakal bekerja, safety controlnya bakal meloloskan, oh ini aman kok, aman. Tapi walaupun ini aman, misalkan ini aman di atas 30 cm, tapi di sini oh ini suhunya kepanasan, ini safety ini
infrared di sini juga nggak akan bekerja karena ini sifatnya seri. Nah, ketika termostat, oh ini suhunya panas, safety controlnya juga nggak akan bekerja. Nah, untuk mengamankan infrared di sini dan pasien dari paparan radiasi yang berlebih. Begitu juga sebaliknya, oh ini ternyata jaraknya terlalu dekat, tapi kan suhunya aman. Nah, nanti di sini dia bakal terputus, walaupun di sini nanti, di sini aman, di sini membacanya aman, dia bakal terputus. Jadi walaupun di sini misalkan di sini sudah terputus, alat segini ini nggak mau bekerja. Jadi dampaknya itu adalah itu, dan fungsinya adalah itu pada safety control. Dia untuk mengamankan pasien dan mengamankan infrarednya juga. Nah, setelah dari safety control lanjut ke timer. Misal timer di sini fungsinya untuk, oh aku pengen pasien disinari selama 2 menit. 2 menit. 2 menit. Oke, ya udah lanjut. Nah, lanjut nyalain infrared, timer udah habis. Nah, baru nanti ada alarm off. Alat sudah selesai bekerja. Baru alarmnya berbunyi selama 3 detik, terus habis itu mati. Masuk ke skematik ya. Jadi skematik di sini itu hanya berupa kaki, dan kaki saja. Jadi ini nggak ada komponen realnya, dan tentu saja ini juga nggak bisa disimulasi. Kalau disimulasi juga bakal error karena proteusnya juga nggak ada library seperti ini. Jadi daripada membahas rangkaian yang ini, mending bahas yang ini saja. Pertama dari PLN, nah ini langsung hubung ke switch, hampir sama kayak blok diagram di sini. Nah ini PLN langsung ke switch. Sudah PLN masuk switch, ini bakal hubung ke 4 komponen, power supply, ke dimmer, ke thermostat, sama kelima, sama ini untuk switchnya nanti, untuk timer. Nah, yang ini untuk timer juga, untuk settingan juga. Power supply di sini bakal mensuplai sensor IR-nya, sensor IR. Relay di sini fungsinya itu sebagai safety control. Yang di atas kan, ketika jaraknya kurang dari 30, sensor ini bakal mati. Nah, sensor bakal mati. Di sini tuh langsung relay di sini yang harusnya terhubung. Relay di sini yang harusnya terhubung di sini itu nanti bakal pindah ke sini, ke switch off. Jadi tegangan itu ini nggak akan mengalir ke sini. Jadi dimmer itu cuma berhenti di sini. Nah, tentu aja rangkaian segede ini nggak akan kerja nanti. Nah, itu fungsi safety control. Nah, di sini ada trigger. Output dari sensor IR itu tuh kecil, nggak bisa untuk menggerakkan relay DC sebesar 12 volt. Nah, makanya di sini bisa diberikan transistor untuk men-trigger 12 volt di sini. Jadi nanti misalkan, oh ternyata suhunya ternyata ini terlalu dekat anunya. Nanti di sini bakal ngeluarin sinyal lemah. Sinyal lemah mungkin cuma milivolt ya. Nah, tapi kalau sudah sampai di sini, ini bisa sampai 12 volt. Nanti masuk ke 12 volt di sini, ternyata ada error. Jadi secara kasarnya sensor di sini bakal bilang, oh ternyata ini error, maka keluarkan logika 1. Logika 1 itu anggap aja 1 volt gitu ya. Nah, ketika basis diberikan 1 volt di sini, sebentar. Nah, ketika basis diberi 1 volt di sini, itu nanti bakal men-trigger 12 volt di kolektor. Nanti dia bakal turun. Ke relay DC ini. Turun ke relay DC, apa yang terjadi? Coil dan ground kena. Jadi nanti switch ini akan bekerja. Nah, itu prinsip dari safety control yang dibuat. Terus misal jaraknya normal kok di atas 30 cm. Jaraknya normal kok 40 cm. Nanti bisa terbaca di sini. Misal jarak normal 40 cm. Oke, yang sensor di sini bakal di-set untuk tidak berlogika 1. Nah, terus kapan berlogika satunya? Berlogika 1 itu kalau itu kurang dari 30 cm.
berlogika satu itu kalau kurang dari 30 cm, maka sensor di sini akan disetting untuk berlogika satu. Oh, ternyata jarak kurang dari 30 cm. Oke, keluarkan sinyal ini satu. Berlogika satu, di sini bakal men-trigger basis seperti tadi. Nah, seperti tadi, berlogika satu, kena basis, di sini akan hubung 12 volt. Berhubung nanti hubung dengan relaynya di sini. Nah, itu prinsip kerjanya. Kalau ternyata tidak ada error, ya apa yang terjadi? Ya di sini transistor di sini ini nggak akan hubung. Nah, kan di sini kan 0 volt. Ini di sini mau 12, mau tak kasih 220 pun nggak akan hubung. Begitu cara kerjanya. Nah, jika semuanya normal, suhunya di atas jaraknya di atas 30, masuk ke trigger, logikanya juga tetap 0. Nah, kan misalnya ini oh ternyata aman. Logika di sini 0, di sini juga 0. Ini relay nggak akan bekerja. Jadi relay dari dimmer kan ini kan disetting dulu. Misal aku pingin cahaya infrared 50% aja dari maksimal. Misal di set diputar setengah putaran maksudnya. Nah, nanti setengah putaran kan 220 ya. 220 volt. 220 nanti sini bakal 110. Nah, 110 nanti ini bakal ngalir ke sini. Bakal mengalir ke sini. Nah, bakal mengalir ke sini, masuk lagi ke termostat. Nah, termostat di sini dari switch dia akan hidup. Oh, suhunya normal. Suhunya normal berarti di sini logikanya 0, 0. Di setting begitu, suhunya normal. Oh, ternyata suhunya normal kok, cuman 40, cuman 50 derajat aja. Jadi di sini bakal logika 0 sama 0. 0 sama 0 ini nggak akan bekerja. Misal ini nggak akan ini nggak akan bekerja dan switch itu bakal di sini terus nggak akan kerja. Tapi begitu sensornya bilang, oh ini suhunya kepanasan hampir 150 derajat. Nah, di sini nanti dia akan berlogika 1 sama 0. Apa yang terjadi 1 sama 0? Nanti switch di sini bakal berpindah. Switch ini bakal berpindah. Nah, ini juga termasuk safety control. Switch di sini. Ketika ini 1 sama 0 ternyata kepanasan, nah itu fungsi dari safety controlnya. Ketika di sini 0 sama 0 ya dia nggak akan bekerja. 0 sama 0 ya tetap aja di sini nggak ada error kok. Jadi termostat di sini dan sensor IR di sini dia itu disetting sama-sama. Kalau ada error keluarkan sinyal satu. Kalau keluar sinyal satu di sini bakal 1 sama 0. Di sini juga bakal 1 sama 0. Di sini juga bakal 1 sama 0. Kalau ada error. Nah, terus apa yang terjadi kalau oh ternyata jaraknya aman kok. Jaraknya aman, cuman suhunya itu berlebih. Ya yang terjadi ya ini. Jaraknya aman. Oke, 0 sama 0. Di sini 0 sama 0 juga. Relay tetap hubung. Relay di sini tetap hubung. Nah, tapi misal oh suhunya aman jaraknya aman, tapi suhunya itu terlalu tinggi. Suhu terlalu tinggi di sini ini bakal terputus. Tetap nggak mau, alatnya nggak akan mendetek walaupun itu jaraknya aman tapi suhunya terlalu panas, alatnya ini nggak akan mau bekerja, langsung dimatikan untuk menjaga di sini fitting lampunya di sini infrarednya di sini. Kalau seandainya terlalu panas nanti kemungkinan fittingnya rusak, lampu infrarednya rusak. Kalau tidak yaitu pasiennya yang terkena dampak radiasi berlebihan. Nah, itu di sini safety controlnya. Nah, di sini nih, ini walau jadi sampai sini bisa ditarik kesimpulan kalau penggunaan safety controlnya ini yang digunakan itu adalah relay. Di sini relay AC, di sini relay DC. Nah, yang sini ini relay AC.
Terus habis itu masuk lagi ke timer AC. Udah sekarang masuk ke timer AC. Nah, timer AC di sini itu setelah di on, itu tuh kita sebagai user itu tuh langsung men-setting timer AC-nya. Jadi kita sebagai pengoperasian, jadi orang yang mengoperasikan alat, kita tuh tidak perlu memandang ini tidak perlu dipandang. Ketika switch on, setting alat. Itu prinsip kerjanya. Itu prinsip kita menggunakannya, itu prinsip kita mengoperasikannya. Tapi prinsip kerja alat itu, ini semuanya, tentu aja semuanya ya. Nah, selanjutnya kita bahas timer AC-nya. Jadi switch di sini walaupun letaknya di akhir, ini kan deket banget sama fitting lampu sama deket banget sama buzzer. Jadi timer di sini nih sebenarnya kalau diurutin itu harusnya ada di sini, di bawah sini. Jadi masih dalam posisi atau letak yang awal banget. Nah, ketika di sini, ketika kita men-setting timernya di sini itu pakai yang Omron AC itu ya. Jadi pakai relay. Jadi timer di sini itu off to on. Jadi ketika aku set, aku pengen pasien disinari 2 menit. Aku pengen pasiennya disinari selama 2 menit. Nanti di sini itu tuh akan off dulu. Akan off di sini. Ini kan hubung dari dimmer. Hubung ke sini, hubung ke sini, hubung ke sini, hubung ke sini. Nah, ini kan hubung terus kan. Hubung ke sini. Nah, ketika ini 2 menit untuk hitungan 0 sampai 2 menit itu tuh akan sama. Ini akan stay di sini terus. Akan selalu berada pada normally closed atau NC. Nah, ketika dia sudah menyentuh 2 menit, apa yang terjadi? Dia akan berpindah ke sini. Fitting di sini, maksudnya infrared di sini itu akan mati. Nah, sedangkan NO yang NC yang sudah berpindah ke NO, dia akan memicu timer lagi di sini. Nah, timernya ini on to off, beda sama ini. Ini kan off. Ini on to off, bukan off to on. Nah, jadi apa yang terjadi di relay yang ini, apa yang terjadi pada timer yang ini, apa yang terjadi pada timer yang ini timer di sini itu bakal ketika ini sudah diberi masukan, ketika ini sudah diberikan ketika ini ketika ini NC-nya sudah berpindah pada normally closed. Nah, di sini timernya akan bekerja selama 3 detik dan lalu mati. Jadi selama 1, 2, 3 pada detik 1, 2, dan 3 ini akan hubung ke buzzer. Jadi dari sini ini akan hubung semua ini. Nah, dari sini ini hubungnya bukan lagi. Jadi dari sini ini bukan lagi hubungnya ke sini. Tapi hubungnya itu ke bawah. Jadi ketika ke sini dia langsung ke buzzer, ke timer dulu. Nah, ketika timer dia itu on dulu baru off. Jadi 1, 2, 3 dia langsung dari NC-nya langsung berpindah ke NO-nya. Jadi langsung 1, 2, 3 buzzer off. Nah, gitu prinsip kerjanya dari semuanya.